Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Husna. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan presentasikan mata kuliah ekonomi yang dibimbing oleh Bapak Laudi Muhammad Hikmat yang berjudul Kebijakan Pemerintah Terhadap Permintaan dan Penawaran. Yang akan kita bahas kali ini yaitu definisi permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kurva permintaan, fungsi kurva permintaan, dan pergeseran kurva permintaan. Untuk definisinya sendiri yaitu di sini kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada 6, yaitu harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, dan jumlah produk. Untuk kurva permintaan di sini, hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya, jika harga turun maka permintaan akan naik. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstanta atau eksternal paribus. Untuk tabel kurva permintaan sendiri yaitu sudah terlampir di tabel berikut ini. Fungsi kurva permintaan di sini mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A min BP. Q adalah harga produk, sedangkan QD adalah jumlah produk yang diminta, A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P1 min P1 sama dengan P2 min P1. Keterangannya yaitu P1 adalah harga mula-mula dan P2 adalah harga setelah perubahan. Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula dan Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Untuk contohnya sendiri, kita memakai contoh dalam suatu pasar. Diketahui saat harga beras Rp5 jumlah yang diminta 40 kg dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15 maka jumlah yang diminta 20 kg. Carilah fungsi permintaannya. Di sini kita akan memakai rumus Q sama dengan Q-1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Untuk harga beras 5 sendiri di sini dia berposisi sebagai P1, sedangkan P2-nya yaitu 15 ketika harga beras menjadi naik, dan 40-nya itu sebagai Q1 dan Q2-nya itu 20 kg. Nanti akan menjadi hasil Q sama dengan 50 min 2P. Untuk kurvanya sendiri ada di tabel berikut ini. Pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah maka permintaannya akan meningkat. Kurvanya di samping. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta berkurang maka permintaannya juga akan turun. Pergeseran kurva permintaan. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap maka kurva permintaannya akan bergeser ke kanan. Sedangkan jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap maka kurva permintaannya akan bergeser ke kiri. Penawaran sendiri yaitu jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga input teknologi, harga barang lain, perkiraan harga, dan jumlah penjual. Untuk hukum penawaran sendiri di sini yaitu apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun atau ceteris paribus. Tabel penawaran durian di pasar minggu. Ini contoh tabel penawaran. Selanjutnya yaitu ini contoh kurva penawaran pada contoh tabel sebelum ini. Contoh yang akan kita ambil yaitu pada saat harga barang X Rp5 jumlah yang ditawarkan 5 unit, jika harga barang tersebut naik menjadi Rp15 jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Di sini kita sama akan menggunakan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1.
keseimbangan pasar atau equilibrium. Yang dimaksud equilibrium yaitu suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Berikut adalah contoh kurva keseimbangan pasar. Kita ambil contoh lagi yaitu berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaannya QD sama dengan 30 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 5P. Keseimbangan dapat dilihat pada grafik tersebut. Berikut tabel harga keseimbangan pasar buah durian di pasar minggu. Untuk konsep elastisitas sendiri yaitu elastisitas di sini berarti persentase perubahan variabel dependen atau jumlah barang terhadap variabel independen atau harga sebesar 1%. Ada hubungan sebab akibatnya. Angka elastisitas harga, satu inelastisisitas bila harga P mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Q lebih kecil dari 1%. Elastis bila P mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh Q lebih besar dari 1%. Unitary yaitu bila P mengalami penurunan sebesar 1%, maka Q juga akan turun 1%. Angka elastisitas harga selanjutnya yaitu inelastisitas sempurna. Permintaan atau penawaran tidak dianggap terhadap perubahan P. Dengan kata lain, berapapun harganya, permintaan atau penawaran Q akan tetap. Yang terakhir yaitu elastis sempurna. Konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli produk berapapun jumlah Q pada tingkat P tertentu. Jenis-jenis elastisitas sendiri yaitu elastisitas permintaan karena harga, elastisitas silang, cross elasticity, dan elastisitas penawaran karena harga atau elastisitas pendapatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.